Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada malam hari tadi intermezzo sebentar. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang ketidaksiapan atas kehilangan. Ya, ini hal yang banyak terjadi di dunia kita bahwa kita selama ini selalu siap, selalu ada yang doa, Gusti Allah, saya eh, ikhlas menerima uang 5 miliar. Saya ikhlas mendapatkan kaya di tahun depan, saya ikhlas. Nah, tapi tidak ada yang berpikir bahwa saya ikhlas Gusti Allah, apapun yang akan menjadi takdirmu di masa mendatang, saya akan terima kalau memang itu kehendakmu. Jarang ada yang punya doa seperti itu sebelum terjadi. Yang ada pasti kalau sudah terjadi sesuatu, barulah kita menerima. Wais. Mbak Miss You, temennya kok pas banget hari ini. Temanku kerja serumah, bapaknya tutup usia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, oke. Turut berduka cita Mbak Mbak Miss You, temennya. Selamat pagi Mas Andrew. Asik. Mbak Renia ini paham. Suka saya. Mbak Astuti, Mbak Ermi, inilah yang memberikan saya segala sesuatunya. Ranjang, kemudian duren nangka, duren nangka, nangka. Kalau debat dibatasi, dia hanya mencari keuntungan untuk promosi kuliah UT-nya. Lucu banget, anjir. Sudahlah, samen dengan bahasanya samen, saya dengan bahasanya saya gitu. Saya bisa menyampaikan ke bapaknya. Jadi gak apa-apa samen berpendapat tentang UT seperti apa, bagaimana. Silahkan ya, saya menghargai beliaunya adalah kepala sekolahnya. Universitas terbuka otomatis ya pasti akan mempromosikan pendidikan. Itu nggak ada masalah. Kita semuanya bisa menerima hal itu semuanya. Oke, kita bahas kembali lagi ke pokok tema adalah kehilangan. Kita tidak siap atas kehilangan. Kita justru lebih siap Mbak Silvi Damayanti. Wow, penyanyi keren ini. Mbak, laguku banyak loh. Apakah sampean enggak tertarik, Mbak? Wes, langsung tak tawani aja. Banyak laguku, Mbak. Kalau ada yang cocok, bolehlah kita rekaman. Cuman ya, saya nggak kayak produser-produser banyak duitnya. Saya cuman kepingin mengapresiasi agar teman-teman punya lagu sendiri. Nggak lagu. Tapi kalau sampean juga minta dibuatkan lagu, boleh main-main ke rumah, Mbak, yang sesuai sampean. Liriknya dipesenin juga boleh. Genrenya juga boleh bebas. Oke, Mbak Mai Hendrik, Rahayu, Mas Andro juga Besti-Besti Presiden Award. Oke, kita bahas tentang kehilangan, ketidaksiapan atas kehilangan. Sebenarnya hukum di dunia saya sudah banyak kehilangan dalam hidupku. Sebelum lahir saya kehilangan ayahku, kehilangan nenekku. Sudah dewasa kehilangan ibu, budeku terakhir kehilangan kekasih hati. Dan setiap cobaan Tuhan kasih, mau ikhlas nggak ikhlas terpaksa ikhlas dan melanjutkan hidup. Terus ketika sampean merasa kehilangan itu, apakah sampean merasa yang paling ikhlas? Ya, jawabannya ya terpaksa ikhlas. Terpaksa ikhlas itu ada sesuatu keraguan. Nah, ini yang akan kita bahas. Terpaksa ikhlas. Ini berarti tidak ada kedamaian dalam hati kita. Kita belum damai karena terpaksa ikhlas. Jadi yang ingin saya bahas justru ini, ya. Sebelum sebelum kita kehilangan, maka kita sudah punya rasa ikhlas terlebih dahulu. Nah, ini ya kan? Dan terkadang kita tidak tahu kapan akan kehilangan. Tapi ketika saya bertanya, sudah pastikah Anda akan kehilangan apa yang Anda miliki atau yang Anda punyai? Jawabannya pasti. Kehilangan itu jawaban yang pasti, ya. Cepat atau lambat, ya. Cepat atau lambat Anda akan kehilangan atas apa yang Anda miliki. Makanya untuk menjadi ikhlas, untuk menjadi kita terima, kita harus benar-benar dalam kesadaran penuh bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki kita itu bukan hak milik. Nah, di sini loh konsepnya, teman-teman. Ya. Segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan yang ada di dalam diri kita, itu bukan hak milik.
tapi hak pakai. Nih, konsep ini loh teman-teman. Malam Mas Andro lagi nyimak. Terima kasih Mbak Lili Virgoli. Gak tahu bojoku jadi mau pentol apa enggak Mbak. Wah, buat teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, saya promosi Mbak Lili Virgoli itu buka order. Oh ya videonya belum tak edit Mbak, belum tak keluarin. Sorry, sorry. Mbak Lili Virgoli ini pengusaha pentol bakso. Monggo yang mau order ke Mbak Lili Virgoli di Facebook yang komen ditulisnya Mbak Lili Virgoli nggak tahu di YouTube nggak tahu Facebooknya Mbak Oktaviana PN selamat malam Mbak Nur Caula Assalamualaikum Mas Sandro wong ganteng sakdunya sehat selalu umur panjang umur bahagia bersama keluarga terima kasih doanya Mbak Nur Caula pokoknya kalau kalian berdoa buat saya dan itu didengar sama Gusti Allah buktinya sampai detik ini saya hancur sehancurnya tapi saya tahu saya harus mencari kedamaian dan ketenangan hati dan mencoba tidak bergantung pada setiap makhluk hidup di dunia ini membahagiakan diri sendiri hidup sendiri mencintai diri sendiri tidak tergantung siapapun dan yang saya miliki bukan milikku bukan tubuh dan nyawaku sekalipun aku selalu berdoa semoga Allah kasih kesehatan dan kesempatan buat memperbaiki semua sudah bisa amin ya robbal alamin. Oke, bagus. Jadi kembali lagi ya teman-teman, konsep kehilangan, tidak siap dengan kehilangan. Banyak sekali hidup di dunia ini tuh orang selalu berharap sesuatu yang belum datang atau berharap sesuatu yang akan datang. Tapi jarang orang berpikir bukan nggak ada ya, ya tetap ada. Tapi sangat lebih jarang ketika suatu saat kalau aku kehilangan ini bagaimana. Suatu saat kehilangan itu bagaimana? Sesuatu saat saya diambil nikmat yang ini bagaimana? Saya diambil nikmat yang itu seperti apa? Nah, ini contohnya saya kemarin ya teman-teman. Eh, di beberapa tahun yang lalu saya di dalam hati saya harus belajar makan oatmeal. Kalau orang Hongkong bilang mabe. Saya sebenarnya sudah hampir 10 tahun yang lalu melihat eh, orang orang Amerika dan Hong Kong itu kalau sarapan itu selalu makan mabe. Setiap hari makan mabe dalam hidupnya dia. Saya berpikir, kemudian saya berbicara dengan istri saya, aku harus bisa dan belajar makan mabe. Aku ngomong sama istri saya, ya akhirnya terus kena jantung. Ya aku nggak ngerti, tapi saya berpikir, nah istri saya juga mulai. Saya dulu makan mabe yang murah yang beli di Waihong atau kalau di Indonesia di 7-Eleven yang warna merah itu terus dikasih air panas katanya bisa tapi saya rebus saya belajar makan mabe nah ternyata saya diberikan anugerah penyakit jantung sehingga makan mabe jadi itu salah satu ya teman-teman salah satu sebelum itu terjadi saya berusaha mempersiapkan bukan bukan saya itu siap jadi ketika saya kena 3 hari sekali lagi 3 hari saya itu masih ngerasa tidak terima. Kenapa saya kok sakit? Saya ingat-ingat, saya 3 hari merenung, diem, berontak, tidak terima. Kenapa? Tapi hari keempat, 5, 6, 7, mulai saya berdamai dengan diri saya sendiri. Mabe nak Mas Andro bagus pencernaan. Ya, sing sing sadar Mbak. Tapi apakah setiap pagi sampean makan mabe itu pertanyaan juga. Kecuali kalau sampean iya lah, berarti sampean kalimat yang sampean tulis sudah sesuai. Kalau saya sebenarnya minta kadang-kadang ya bosen juga sih 1 minggu makan mabe terus sebenarnya. Tapi kalau saya melihat budayanya dulu mantan majikan saya itu kok bisa setiap hari. Makanya saya harus belajar. Oke. Nah, sekarang sudah sakit, sudah belajar. Sebelum sakit sebenarnya sudah belajar. Nah, akhirnya ternyata ya saya ditakdirkan mendapatkan serangan jantung. Jadi itu akan menambah niatnya untuk belajar makan. Soalnya makan mabe itu nggak cuman penyakit jantung aja ya teman. Orang-orang yang sudah tua yang nggak punya gigi itu kan ya sudah membiasakan diri. Bukan berarti saya sudah tua, tapi kalau kita siapkan lebih awal, otomatis nantinya itu kan nggak kaget. Nah ini balik lagi ke konsep
Kemarin Mbak, saya tahu postingan sampean kalau sarapan makannya apa ya sampean posting kok tahu. Jadi gini teman-teman, konsep kehilangan. Jadi siapapun kalau kita sudah sangat sadar atas kehilangan, maka yang terjadi, jarene bojoku mabe koyok dedak. Iya, aku kalau ngomong sama bapakku makan sarapan dedek. Iya bener, nggak salah Mbak Ririn. Dedek. Aku kalau di rumah ngomongnya sarapan apa ya sarapan dedek. Bapakku sampai bingung, mosok dedek dipangan lah tak dudui bentuknya. Oh ya dedek, dedek juga ternyata bentuknya sama. Jadi kembali lagi ya teman-teman, konsep kehilangan. Tapi di saat kita sangat sadar penuh bahwa apa yang ada dalam diri kita itu bisa hilang, maka kalian itu menjadi manusia yang sangat tidak mudah tersakiti. Gitu. Jadi tujuannya bahwa ketika kita siap kehilangan apapun yang kita miliki, itu akan menimbulkan dampak atau efeknya adalah kita akan menjadi manusia yang tidak gampang tersakiti. Kalau kalau kalimatnya Kakak Egi ini kan tidak bergantung kepada siapapun, ya kan? Mbak Ika Isyana, selamat malam. Tidak bergantung siapapun dan tidak bergantung dengan manusia apapun. Itu pernyataan yang boleh. Tapi masa iya kita hidup nggak dengan manusia? Kita hidup sama siapa? Kita tetap hidup sama manusia. Kalau menurut saya kalimatnya nggak seperti itu. Tapi ketika kita siap akan kehilangan, kita ketemu dengan siapapun itu tidak akan pernah merasa takut. Nah, inilah teman-teman. Jadi Mbak Bunga Cempaka. Jadi ketika kita menjadi manusia yang sadar sepenuhnya bahwa apapun yang ada di dalam diri kita itu pada nantinya itu akan hilang. Nah, ketika kita mempersiapkan rasa itu, maka kita menjadi manusia yang nggak gampang tersinggung, ya kan? Waalaikumsalam Mbak Bunga Cempaka. Kita nggak gampang tersinggung, kita nggak gampang tersakiti, dan kita tidak gampang menyesali. Nah, konsep inilah yang menjadikan kita itu menjadi manusia yang normally, wajar, rileks, tenang, dan oke. Jadi di situ nggak banyak. Padahal karena kenapa saya bicara kehilangan? Gusti Allah ini, Gusti Allah atau hukum semesta alam ini. Hukum alam itu setiap apa yang lahir pasti akan mati. Setiap yang tumbuh akan mati. Ya kan? Setiap yang ada bisa jadi tidak ada. Ya, ini konsep semesta. Tetapi dari konsep semesta ini, itu hukum semesta ini tidak semuanya bisa menyadarinya. Maka dari itu sekali lagi, maka dari itu saya membahas materi ini sebenarnya ini kajiannya para ustadz-ustadz, tapi it's okay lah kita bahas, kita bawa kajian, kita bawa bahasan kita itu ke bahasan diskusi biasa dengan teman-teman, ngobrol bersama teman-teman, membaca komen, melihat eh, pandangan dari teman-teman, pendapatnya teman-teman. Jadi saya seperti itu gitu. Karena seseorang yang gampang dan mudah sekali tersinggung dan tersakiti, dia tidak benar-benar memahami konsep kehilangan. Bahkan harga diri pun itu juga bisa hilang, teman-teman. Konsep harga diri itu bisa hilang. Konsep nama baik itu juga bisa hilang. Itu yang sifatnya abstrak itu sebenarnya kalau kita kehilangan hal-hal seperti itu jauh lebih perih loh teman-teman dibandingkan kita kehilangan harta. Tapi orang melihat kehilangan harta, benda, kekayaan itulah yang lebih susah. Ya. Selamat malam ya, sehat selalu. Aku tubuh sehat tiap hari nggodok jahe campur madu sama jeruk nipis. Mbak Nani, mantap. Boleh-boleh nanti kita coba ya. Sehat itu mahal. Sehat itu murah, yang mahal itu sakit.
mengembalikan yang sehat itu yang mahal. Tapi kalau kita sudah belajar hidup yang sehat, maka kita bisa murah yang mahal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Waduh, aku dikasih bintang, dikasih star sama Kakak Egi. Terima kasih Kakak Egi starnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, bahwa konsep kehilangan semesta ini sudah secara hukum Gusti Allah nggak cuma memberi, tapi dia juga mengambil. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kalau kita bahasa Jawanya kan dipundhut, diambil, dipundhut sama Gusti Allah, dipundhut oleh Engkang Gusti Mubeng Dumadi, dipundhut teman. Nah kita membahasakan kehilangan itu hanya pada saat kematian. Padahal kehilangan itu tidak hanya kematian. Itu kehilangan yang puncak kemungkinan kematian. Tapi kehilangan-kehilangan kecil, kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan pertemanan, kehilangan uang, kehilangan kesempatan kerja, Mbak Unggul, Fakrul, Diko, watching. Kehilangan banyak sekali konsep. Tapi ini tidak menjadi concern. Tidak menjadi konsen kita. Yang menjadi konsen kita itu bagaimana mendatangkan. Bagaimana mendapatkan. Malam Mbak Yuli dan Mas Andro, sehat selalu ada dalam lindungan Gusti Allah. Terima kasih Mbak Mariam, ngelilir gitu. Delok drama Korea jadi ngelilir. Ada notifikasi jadi ngelilir. Jadi konsep kehilangan. Ya. Kehilangan kesempatan, kehilangan pasangan, kehilangan rezeki, kehilangan momentum, kehilangan anggota tubuh, kehilangan kenikmatan. Ya kan? Ini yang juga harus setidaknya ada di dalam benak kita, ada di dalam kesadaran kita. Supaya apa? Kita jauh lebih bijak. Ya kan? Mbak Asti Hendra hadir, Mas Andro nyimak. Ya. Sambil ditanggapi juga ya Mbak Asti. Yang lainnya ya boleh nanggepi loh teman-teman. Kalau enggak terima teman-teman sampaikan. Kayak Kakak Egi ini sudah hilang Kakak Egi. Biasanya komen terus. Tak baca komenan kalian. Tenang, karena subscribernya baru sedikit. Penontonnya sedikit. Jadi komenannya tetap baca. Kalau sudah 10.000 dan 1 juta aku nggak ngerti yang nonton. Mohon dimaafkan aja. Ya, makanya kan eh, saya senang ketika orang-orang yang menemani saya di saat seperti apa dan bagaimana. Nah, kembali lagi ke konsep kehilangan. Ya. Konsep kehilangan itu sebenarnya sederhana sekali. Menanamkan di dalam diri kita, ya kan? Menerapkan ke dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi itu, apapun itu bentuk, bukan hak milik, tapi hak pakai. Ya selama sampai merawatnya, menjaganya, memakainya dengan penuh kesadaran, maka yang terjadi adalah kemaslahatan. Tapi ketika kita menggunakan untuk hal yang tidak baik, mudarat, dan saya pun sangat menyadari, saya pun juga, jadi ketika saya ngomong ini kok kelihatannya lambemu ini manis bro, enggak juga. Saya ya enek mbel gedes sih, dan banyak juga mbel gedes. Ruwetnya juga banyak, angelnya juga banyak, mbel gedes. Pokoknya hal yang buruk pun di dalam diri saya itu ya ada banyak bahkan. Makanya saya juga akan kembali lagi menunjukkan kita itu terlihat baik itu hanya karena Gusti Allah itu menutupi hal yang buruk di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar merasa wah aku paling baik, aku paling top, wah ini Jumawa ini bahaya. Maka sekali waktu dibalik das, orang sudah tidak akan yakin dan percaya. Banyak contohnya teman-teman.
Banyak contohnya, kasus ST, bahkan kasus ulama MH Ainun Najib, ya kan? Baru-baru ini yang di Hong Kong juga ada, ya. YouTuber di Hong Kong juga ada, banyak sekali. Maka dari itulah, saya tidak ingin menjadi manusia yang terlihat baik. Ya. Saya tidak ingin menjadi manusia yang orang lihatannya baik, tok. Itu is not fair. Saya belajar baik, kayak Pak Purnomo. Purnomo belajar baik. Ya sekarang orang belajar baik aja, ya. Pramugari, ya kan, yang belajar ngumpulin donasi, bikin video, sumbangan untuk Mas Agus, ternyata juga kena kasus. Ya, YouTuber yang berusaha mengumpulkan dana untuk teman kita, saudara kita yang pulang, ya kan, ada yang nggak terima, itu wajar. Ya nggak usah dibesarin juga. Tapi kalau ingin menunjukkan ke para donatur, saya nggak bohong loh, saya beneran, alangkah capeknya guys. Gini, alangkah capeknya. Makanya saya nggak mau. Wis, silahkan. Dia mau berjuang. Jadi harapan ya syukur bagus kita dukung saja. Kita dukung yang baik-baik. Kalau saya sih, saya sangat menghindari apa itu yang berhubungan dengan uang. Ya. Berat teman-teman uang. Uang itu mengerikan. Makanya sebaiknya saya ngonten saja. Biarlah uangnya Gusti Allah sendiri yang akan mendatangkan sendiri. Mbak Kinkin, ya. Konsep kehilangan kembali lagi. Yang banyak terjadi di Hong Kong ini adalah di interminute. Ini kan juga konsep kehilangan. Interminute ini kadang-kadang teman-teman ketika ditanya, ya, saya bertanya, kenapa Anda di interminute selalu hampir 90% jawabannya saya tidak tahu. Dan yang terjadi apa? Kepanikan. Ya, interminate ini yang terjadi adalah kepanikan. Karena dia tidak tahu. Padahal kalau kita berbicara logika, seseorang tidak suka dengan kita dan seseorang memulangkan kita, itu setidaknya kan kita bisa melihat dari responnya. Sorry to say, berarti kita kurang peka. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang di interminate, sorry to say ya. Saya garis bawahi, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi salah satu konsep kehilangan ini adalah di interminate. Nah, kita tidak benar-benar menyadari realitas kehidupan kita di sini itu ngapain, seperti apa, dan kita harus apa. Terkadang yang justru terjadi kepada diri kita, selalu yang kita sampaikan, saya sudah berbuat baik, aku kudu apik piye meneh. Aku kudu bagaimana? Yang kita lakukan pembelaan, sedangkan jelas-jelas kita posisinya di interminate. Tapi ada beberapa teman-teman yang sudah nelpon saya. Kelihatannya nih majikanku, ya kan, ada gelagat-gelagat interminate. Bahkan kamu kalau nggak bisa kerja, nggak bisa perbaiki, kamu saya pulangkan ke agent, kamu pulangkan ke Indonesia dan kamu harus bayar bla 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 bla. Nah, ini kita bahas tentang konsep kehilangan yang relate dengan teman-teman. Nanti kita bahas lagi. Kalau ada yang teman-teman mau bahas konsep kehilangan ini yang relate dengan hidupnya, kehilangan suami, ya kan? Kehilangan kepercayaan ke anak, ya kan? Kehilangan anaknya nggak dianggap. Kabupaten Hongkong menyimakku. Salam bahagia selalu, Gajah Mada. Jenenge keren ini, Gajah Mada. Luar biasa, Gajah Mada, men pemersatu Nusantara. Gajah Mada. Jadi
interminate. Ya, konsep kehilangan itu salah satunya adalah interminate. Bahwa sebenarnya ciri dan tanda-tanda majikan kita itu kayak apa, itu sebenarnya sudah kebaca. Tapi kadang-kadang sudah di interminate, pasti bingung, panik. Saya di interminate, saya disuruh keluar hari ini, barang-barang saya keluar. Sederhana, teman-teman. Sampai menurut saya, ketika kalian di interminate dan tiba-tiba keluar itu gampang banget. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kan kita bingung kadang-kadang. Potongan, masih potongan, gini, 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 bla, 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 bla. Ya, kalau di interminate itu, case itu beda daripada kalian minta break. Barang-barang saya gimana gampang. Ada paketan yang gratis. Saya bisa kasih rekomendasi, titipin ke paketan. Biar bawanya enggak mobol-mobol. Siapin nomor teleponnya, simpan bila terjadi sesuatu. Itu loh teman-teman. Dan terus potongan. Nah, di dalam peraturan di Indonesia kalau kalian di interminate kalian tidak wajib membayar potongan, guys. Catat, catat. Kenapa harus khawatir dan takut? Nah, kecuali keinginan kalian mau break. Nah, ini beda persoalan di interminate. Terus yang kedua, oke, ketakutan-ketakutannya teman-teman atas kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kesempatan. Ini kan sesuatu yang relate dengan teman-teman. Nanti aku kerja apa? Cicilanku belum kelar, hutangku belum selesai aku bayar. Ya, gini loh teman-teman. Kenapa kalian takut kehilangan itu? Kalian karena benar-benar kalian menggenggam apa yang ada di depan kalian itu adalah sebagai bentuk kuasanya kalian. Padahal tidak ada satupun yang bisa kita kuasai di seluruh muka bumi ini. Apapun itu. Nah, konsep itu juga memilikinya aja nggak ada kuasa, apalagi menguasainya. Even though itu uang yang kita bawa, uang yang kita pegang, kalian aja punya uang itu. Sama-sama lama-lama juga kan hilang kok uangnya, alias habis. Jangankan yang kelihatan, kadang-kadang iman, kepercayaan aja. Tidak hanya kalian, saya juga kadang-kadang juga kepercayaan itu juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, apalagi uang. Jadi di dunia ini sekali lagi orang yang tidak, Mbak Ari Prianti, selamat pagi, pan karaoke lagi. Konsep kehilangan adanya kesadaran segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Dharmalah yang abadi di saat kehilangan pertama adalah penerimaan. Oh, ngeri, ngeri, ngeri. Ini bicaranya dharma. Nggak salah juga ini konsepnya, Mbak Mayati. Benar. Jadi, kalau kalian nggak ingin kehilangan, ya kan, bisa menerima atas kehilangan, bukalah dan sadarlah kita bahwa apapun yang pernah kita ada, apapun yang kita punya, ini adalah murni hak pakai. Dan nanti bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau kata buju saya ini. Selamat pagi, ya Mbak Ari Prianti. Jadi buju ini kalau nggak diambil garangan mati, ya diambil sama Gusti Allah. Katanya bujuku tuh begitu. Saya kan mengutip kata-kata buju saya gitu. Bahkan kesehatan itu loh yang ada di dalam diri kita, yang nempel di dalam tubuh kita ini loh kadang-kadang.
itu bisa diambil des gitu kan selesai. Masuk pokoknya Indro. Aneh-aneh macam-macam lebu pokoknya kono. Nah, itu ya teman-teman. Jadi banyak yang nelpon juga ke saya. Ketakutan kehilangan pekerjaan, merasa dipukul, merasa diintimidasi, kemudian kuat tahan, 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 tahan. Akhirnya mental. Bu Haji, Siti terapis. Bu Haji Siti dari Ponorogo. Yang dari Ponorogo kalau ingin diterapi dengan Bu Haji Siti terapis di Facebook. Bisa dicek, bisa di googling, dan bisa dihubungi beliaunya. Bu Haji Siti terapis. Jadi konsep kehilangan. Saya pernah ingat ya kata-kata ibu saya bahwa dia bilang kayak gini, lah kalau kamu pingin sesuatu jangan minta, tapi kamu usahakan sendiri, kamu cari sendiri. Kan ada sih toh. Kadang-kadang kita itu tipe-tipe peminta, tipe-tipe tangan di bawah. Terus hubungannya dengan kehilangan apa? Apa? Kalau sesuatu itu sudah kita usahakan, nek belum sampai ya jadi paksa, karena memang belum waktunya jadi milik kita. Kerja kalau kamu mau dapat sesuatu. Jadi memang dari setan, setan. Jadi mindset dari ibu saya itu dulu semuanya serba dibatasi. Kalau mau itu pasti dijanjiin. Nah, inilah yang menyebabkan juga ketika saya bikin konten, anak saya kok tidak menghargai saya. Anak saya ini kok gak menilai saya, padahal saya berjuang buat dia. Iya, di konten saya yang tadi pagi itu saya ngomong sama seorang ibu yang merasa bahwa anaknya laki-laki ini tidak benar-benar menghargai ibu. Dia hanya nelpon ibunya kalau butuh duit saja. Nah, pertanyaan saya gini, Anda berhasil mendapatkan uang, Anda berhasil menyukupi secara materi, tapi kasih sayang dan pendidikan, pengasuhan, anak itu juga butuh loh teman-teman. Diajak makan mie ayam bareng. Saya masih ingat saat saya kecil dulu. Sorry to say, kalau teman-teman tidak mengalami itu mohon dimaafkan. Ya, saya tidak berpikir, tapi setiap Sabtu malam Minggu ibu saya itu ngajak saya ke depot ayam goreng, namanya depotnya Pak Ji. Waktu itu di Kuaron di Wek Cukir, dekatnya Pondok Tebu Ireng. Ya karena memang saya kecil di sana, selalu Sabtu malam Minggu itu diajak naik sepeda, kita bertiga, terus makan ayam goreng. Ya ayam gorengnya nggak satu-satu, jadi beli ayam goreng terus dibagi-bagi bertiga, terus minumnya susu ultra. Itu hanya hari Sabtu. Saya ingat ya. Jadi ketika rasa sayang saya kepada ibu saya muncul, itu karena memang saya dekat dengan ibu saya. Nah, ini mohon dimaafkan ya. Ini yang saya alami. Dan ini kemungkinan besar dan kemungkinan banyak sekali teman-teman yang tidak mendapatkan atau tidak bisa memberikan dalam bentuk kehadiran secara fisik. Siap Mas Andro, Alhamdulillah bisa bermanfaat dalam kesehatan sesama banyak juga kalangan para dewan Ponorogo yang terapi, barusan terapi pengasuh Ponpes, Pak Yai punya. Iya, jangan orang-orang yang tenar atau Bu Siti, justru teman-teman yang biasa ini kok mesti dibahas yang dewan-dewan. Dewan ini wis duwe-duwe, kalau yang biasa-biasa ini. Saya aja ngomong sama teman-teman yang biasa-biasa, saya nggak ngomong sama para anggota dewan. Saya juga nggak ngomong sama pejabat-pejabat, saya lebih seneng ngomong sama teman-teman. Ya pejabat nonton saya juga gaya opo, gak enek untungnya Sandro. Gak ngasil no duit.
Ya, jadi kembali lagi ya, teman. Jadi saya menyadari sekali kok konsep mendidik anak dari jarak jauh, tidak adanya kehadiran fisik itu sangat berpengaruh. Jadi faktor minder, faktor tidak percaya diri, faktor malu, faktor tidak ada yang mendukung, ya kan? Itu lantaran karena kehadiran fisik. Kalau saya sering nonton film barat-barat juga kadang selalu bilang, "Papa, nanti datang ya, saya turnamen karate, saya bertanding." Itu orang tua ngeri loh. Orang tua hadir itu ngeri loh. Ngelihat anaknya itu loh keren. Momen itu momen luar biasa. Nah sekarang kalau kemudian, ya kan, kemudian sekali lagi mohon maaf. Makanya kan teman-teman datang ke sini itu banyak sekali yang dikorbankan. Ketika anaknya kalian itu sedang belajar, mau ngadepin ujian dan tidak kalian tungguin. Mohon maaf tuh say, sorry to say sekali lagi. Itu beda tingkat kepercayaan diri. Makanya kalau nggak kita bangun dan berkomunikasi itu susah. Nah ini susah ini karena memang tidak kita biasakan. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya dengan keponakan saya, anaknya kakak saya. Setiap saya telepon, satu hari. Misalnya saya nelpon ibu saya selalu absen semua seisi rumah. Mohon maaf ya, sekali lagi. Ya. Saya selalu absen. Bu, Bapak ada enggak? Bu, Kaila ada enggak? Ini nama keponakan saya. Mbak Anda ada enggak? Aka ada enggak? Semua anggota yang ada di rumah itu saya absen. Saya sempatkan. Nah, terus kalimat dari teman-teman, ya kan, misalnya, kamu longgar kita di rumah majikan, gini, 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 gini. Sebenarnya bukan persoalan panjang dan lamanya ngomong, tapi keberadaan mereka kita absen satu persatu. Terus kita ngomong, kamu baik-baik saja, ya wes hati-hati. Udah kayak gitu aja itu sudah salah satu bentuk ikatan. Diajak mangan mie ayam sama ibu kita, sama bapak kita. Ya, sekali lagi saya ngomong itu. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini berpengaruh. Dulu saya lagi SMP. SMP itu ya merasakan jatuh cinta ya teman-teman. Waktu itu kelas 2 SMP, pingin nonton bioskop. Minta uang 2.500. Minta sama ibu saya. Ibu saya jawab, buat apa? Buat nonton bioskop. Sama siapa? Ibu saya ngerti. Wah, ini mulai seneng-senengan. Waktu itu kalau saya boleh ngomong, ada anak perempuan Chinese namanya Leni. Leni Wijaya, saya masih ingat. Ibu saya bilang, ya wes, jangan tahu bapakmu. Lah bapak, kemudian bapakku ngerti. Ngapain kamu bioskop? Habis ngabisin duit 2.500 waktu itu ya teman. Makanya sekarang perasaan saya kalau bapak saya minta dan ngomong, bahkan bapak saya nggak pernah minta sih. Mau buat apa-apa saya ekstrim karena memori itu teringat. Makanya ini saya diingetin sama adik saya. Kamu kalau ngomong sama ponakamu jangan jahat-jahat. Nanti diinget-inget sama dia. Nah ini bahaya ini psikologis teman-teman. Tapi justru kebalikannya teman-teman di Hong Kong ini apapun yang diminta sama anaknya dikasih. Lah ini kasih 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 tidak dipahamkan bahwa teman-teman di sini itu posisinya nggak sederhana, nggak seenak.
yang mereka bayangkan. Nah, disitulah teman-teman. Ini salah satu contoh. Makanya kita akan kehilangan. Oke. Karena kita kehadiran secara fisik buat mereka itu tidak ada. Nah, sekali lagi ya teman-teman semuanya, saya tidak melarang teman-teman memberikan segala bentuk kasih sayang. Tapi sekali lagi ingat, sesuatu bahkan anak kita, diri kita sendiri, kesehatan, itu bisa hilang, bisa pergi, bisa tidak kita miliki kembali. Makanya kita harus sadar akan konsep bahwa apapun yang kita punyai dan apapun ada yang di muka bumi ini, sadari bahwa itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Akan bisa diambil kembali oleh yang ngasihi. Maha mengasihi. Kita itu dikasihi. Jadi kita hidup itu karena kasih. Kalau orang-orang ngomong, katanya, kemarin ada yang komen, logika dulu daripada cinta. Kalau saya kasih dulu. Adanya kasih Gusti Allah ini. Gusti Allah itu mengasihi kita. Mengasihi nyawa, mengasihi raga. Lah, kalau dikasih, bisa diminta kembali. Dititipi raga, dititipi sukma, dititipi untuk kita lakukan hal yang terbaik. Oke, jadi bersiaplah dengan kehilangan. Belajarlah dan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah hak pakai, bukan hak milik. Sehingga tidak perlu kita pertahankan sampai mati-matian atau perjuangkan sampai habis-habisan. Yang ada justru kita akan merasa tersakiti. Sekali lagi, terima kasih yang telah hadir. Mudah-mudahan setiap obrolan dan pembicaraan kita di setiap malam akan memberikan dampak dan nilai yang kebermanfaatan bagi diri saya sendiri juga buat teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi, tidak ada hal yang selalu baik, selalu ada hal buruknya. Begitu pula dengan ucapan, kalimat, kata saya, dan perbuatan-perbuatan saya itu pasti ada hal yang tidak baiknya. Hanya karena sekali lagi Gusti Allah masih sayang dengan kita, masih menutupi segala bentuk hal yang tidak baik. Dan kita jaga agar supaya bahwa kehidupan ini terus baik, maka sadari diri kita sendiri. Bahwa kita bukan makhluk yang sempurna, selalu memohon maaf, selalu menyadari, selalu berpikir, dan yang penting adalah satu hal, bisa dan mampu berdamai dengan diri sendiri. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye-bye.